Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai rangkaian gedung dari E6, E8, dan E11. Nah, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Alfian Murtawi Yasir dengan NIM. Dan saya Alfian Pramudia dengan NIM di bawah ini. Nama saya Tres Agustia Putri dengan NIM di bawah ini. Saya Alia Putri Nurhalisa dengan NIM di bawah ini. Nah, demikian perkenalan dari kelompok kami. Untuk selanjutnya, mari kita masuk ke pembahasan. Cek it out. Sebuah institusi memiliki 3 gedung yang berbeda dengan 3 lantai, yaitu E6, E8, dan E11, dengan jarak gedung kurang lebih 200 meter. Berikut di slide selanjutnya terdapat komposisi masing-masing gedung sebagai berikut. Yang pertama, gedung E6. Berikut adalah gambar dari rancangan jaringan yang kita buat untuk gedung E6. Hal yang harus dipersiapkan adalah yang pertama, 1 buah router, 3 buah server, 3 buah switch, 3 buah access point, dan yang terakhir kabel UTP. Dalam rancangan gedung E6 ini, kami menggunakan topologi tree atau pohon. Topologi tersebut merupakan salah satu bentuk topologi jaringan komputer yang mengorganisir node dalam struktur hierarkis yang menyerupai pohon. Ini adalah kombinasi dari topologi star dan bus dengan fitur-fitur yang menggabungkan kelebihan dari kedua topologi tersebut. Pada gedung E6 ini, kami menggunakan kurang lebih 16 PC. Itu semua sudah termasuk ruang kuliah, laboratorium, dan ruang dosen. Untuk estimasi biaya rancangan gedung E6, kita membutuhkan yang pertama server 3 pieces dengan harga satuannya 8 juta sehingga totalnya menjadi 24 juta. Yang kedua router 1 pieces dengan harga satuan 1 juta dan total harga 1 juta. Yang ketiga switch sebanyak 3 pieces dengan harga satuan 1 juta, total harga 3 juta rupiah. Yang keempat access point sebanyak 3 pieces dengan harga satuan 400.000 dengan total harga 1.200.000. Yang terakhir kabel UTP sebanyak 10 pieces dengan harga satuan 400.000 sehingga total harga 4 juta. Biaya estimasi ini kira-kira membutuhkan sebanyak 57.200.000 rupiah. Baik, selanjutnya ada gedung E8. Alat yang dibutuhkan tidak kalah jauh sama E6, yaitu 1 router, 3 server, 3 switch, dan 3 access point, dan yang terakhir ada kabel UTP. Untuk topologi sendiri juga sama, menggunakan topologi tree atau pohon. Seperti yang kalian lihat di gambar di samping. Untuk lantai 1 yang berwarna biru, ada beberapa PC termasuk ruang dosen, ruang kuliah, dan lab komputer. Ada 1 switch dan 1 access point. Lalu selanjutnya ada lantai 2 berwarna merah, ada beberapa PC dan 1 access point dan 1 switch. Lalu di sampingnya ada lantai 3 untuk warna hijau, ada beberapa PC juga termasuk ruang dosen, ruang kuliah, dan lab komputer. Ada 1 switch dan 1 access point. Nah, dari ketiga lantai ini kita menggunakan masing-masing lantai 3 server. Jadi total keseluruhannya 3 server dan 1 router. Baik, yang selanjutnya estimasi biaya rancangan. Jadi keseluruhannya di E8 ini menggunakan 3 pieces. Seharga 1 piecesnya itu 8 juta hingga total harganya 24 juta. Lalu yang kedua ada router. Ada 1 pieces, harganya satunya 1 juta rupiah. Jadi total harganya ada 1 juta.
Lalu selanjutnya ada switch, ada 3 pieces, masing-masing satunya itu 1 juta rupiah dengan total harga 3 juta rupiah. Lalu yang keempat ada access point, ada 3 pieces, masing-masing 400.000 rupiah, jadi total harganya 1.200.000 rupiah. Lalu dan yang terakhir kabel UTP, ada 10 pieces, masing-masing 400.000 rupiah, jadi total harganya ada 4 juta rupiah. Jika di total keseluruhannya ada 57.200.000 rupiah. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan rancangan dari gedung S11. Di sini terdapat gambar rancangan gedung S11, yaitu pertama ada 1 router dan 3 server di masing-masing lantai. Untuk lantai 1 kita memerlukan 1 server, lalu switch dan access point. Di sini gunanya access point adalah jika seorang mahasiswa atau dosen yang memerlukan internet, jadi mereka tidak perlu menyambung ke kabel. Lalu di lantai 1 terdapat sebanyak kurang lebih 20 PC. Lalu lantai kedua sama dengan PC kurang lebih 12. Dan lantai ketiga sama dengan lantai yang 1, memiliki rancangan 20 PC. Apa yang perlu disiapkan untuk rancangan gedung S11 ini? Yang pertama adalah 1 router dan 3 server seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Lalu 3 switch dan 3 access point. Lalu yang terakhir adalah kabel UTP. Topologi yang dipakai untuk gedung S11 ini sama dengan gedung E6 atau E8, yaitu menggunakan topologi tree atau pohon. Lalu selanjutnya adalah biaya estimasi rancangan yang harus dikeluarkan dalam gedung S11 ini. Biaya estimasi rancangan yang dikeluarkan ini sama dengan gedung E8 dan E6. Seperti yang dijelaskan selanjutnya, saya akan memperjelas biaya estimasi rancangan dari gedung S11 ini. Yang pertama adalah kita memerlukan server sebanyak 3 pieces dengan harga 8 juta. Jadi total harga yang harus kita keluarkan untuk server adalah 24 juta. Lalu yang kedua adalah router sebanyak 1 pieces dengan harga per piecesnya adalah 1 juta. Lalu yang ketiga adalah switch, dan kita membutuhkan 3 pieces switch dengan harga satuannya 1 juta, jadi dikalikan 3 adalah 3 juta. Lalu yang keempat adalah access point sebanyak 3 pieces dengan harga per piecesnya adalah 400. Jika dikali 3 maka jumlahnya adalah 1.200.000. Lalu yang terakhir adalah kabel UTP sebanyak 10 pieces dengan harga satuan 400. Jadi total harganya adalah 4 juta. Nah, rancangan biaya estimasi ini jika digabung dalam satu gedung adalah jumlahnya 57.200.000. Jadi estimasi biaya rancangan yang harus kita keluarkan dalam 3 gedung ini yaitu E6, E8, dan E11 adalah Rp171.600.000. Ya baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan rangkaian dari mulai E6 sampai E11. Jadi pertama-tama kita mulai dari gedung E6 dulu. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya di awal tadi, jadi ada 1 router, kemudian 3 server, dan 3 switch. Nah, untuk settingan yang kami pakai agar semua klien mendapat akses internet, yaitu kita menggunakan DHCP klien. Ya. Contohnya seperti ini. Untuk pertama-tama kita setting pada jalurnya. Kita menggunakan gateway pada jalur pertama. Untuk server pertama itu 192.168.10.254. Untuk jalur kedua itu kita menggunakan 192.168.20.254. Untuk jalur ketiga kita menggunakan 192.168.30.254. Kemudian kita setting pada server. Kita masuk ke config, masuk ke desktop, IP configuration. Kita berikan IP servernya yaitu 192.168.10.1. Untuk gateway-nya seperti yang sudah saya bilang tadi, yaitu kita menggunakan untuk jalur pertama itu 10.254.
Setelah sudah diberikan IP, lanjut kita masuk ke service. Kita setting agar klien mendapatkan internet, yaitu menggunakan DHCP server. Kita on kan dulu, kemudian kita masukkan untuk jalurnya seperti tadi, yaitu 10.254. Nah, untuk maksimal klien sendiri di sini 241. Sekarang coba kita cek apakah sudah mendapat internet dengan cara kita ping. Nah, ternyata untuk lantai 1 antara satu PC dan PC lainnya sudah mendapatkan internet. Kemudian lanjut kepada lantai 2, ya kurang lebih untuk cara settingannya sama. Untuk membagi IP-nya, yaitu kita masuk ke server, kemudian service, kita masuk ke DHCP, kita on-kan dulu, kemudian kita berikan gateway-nya yang sama seperti yang sudah diberikan untuk jalur kedua, yaitu 20.254. Untuk maksimal usernya sendiri di sini yaitu 236 user. Untuk bagaimana cara kita mengetahuinya mereka sudah mendapatkan internet atau tidak, kita ping. Nah, ternyata sukses. Kemudian kita lanjut ke rangkaian lantai ketiga. Masih sama caranya, yaitu kita masuk ke server, service, DHCP, kita pakai 30.254. Itu untuk maksimal usernya sendiri yaitu 226. Kita cek apakah sudah mendapatkan internet. Oh, ternyata sukses. Nah, bagaimana kita mengetahui? Nah, ini kan tadi kita cek per satu lantai. Nah, sekarang kita akan mengecek apakah dari lantai 1 ke lantai 2 dan lantai 3 itu bisa saling terhubung. Nah, kita coba. Itu delay biasanya. Nah, sukses. Nah, berarti masing-masing internet sudah mendapatkan masing-masing lantai sudah mendapatkan internet masing-masing. Dibuktikan dari lantai 1 bisa mengirimkan sinyal ke lantai 3. Oke, kemudian kita lanjut ke rangkaian gedung E8. Ya, untuk gedung E8 sendiri tidak jauh berbeda dari gedung E6, yaitu masih menggunakan topologi tree. Dan untuk alat-alatnya juga masih sama, kita menggunakan 1 router dan 3 server, kemudian ada 3 switch dan 3 access point. Untuk jalur pertama sendiri yaitu menggunakan 192.168.40.254. Untuk gateway kedua sendiri yaitu menggunakan 50.254, dan untuk jalur ketiga menggunakan 60.254. Nah, untuk settingannya masih sama seperti tadi. Itu config di desktop, kita akan berikan IP kepada server masing-masing, itu 40.1, kemudian server kedua 50.1, dan server ketiga yaitu 60.1. Kemudian kita berikan DHCP dengan cara masuk service, kemudian DHCP kita on kan, masukkan gateway. Maksimal usernya yaitu untuk lantai 1 236. Kita cek kembali apakah lantai 1 sudah mendapatkan internet. Oh, ternyata sudah. Oke, untuk lantai kedua caranya masih sama. Kita masuk service DHCP, gateway-nya kita isi 50.254 dan maksimal user 231. Nah, kemudian kita cek kembali apakah sudah mendapatkan internet. Oh, sudah. Lantai 3 juga masih sama caranya. Server, service DHCP kita on kan, kita kasih gateway 60.254 dan maksimal user 226. Kemudian kita cek apakah sudah mendapatkan internet. Oh, sudah ternyata. Nah, ini dalam satu lantai sudah mendapatkan internet dan sudah saling bisa ping gitu kata. Nah,
Bagaimana dengan lantai 1 ke lantai 3 nih? Kita coba. Coba kembali. Nah, sukses. Berarti dalam satu gedung sudah mendapatkan masing-masing internet dengan DHCP server. Nah, yang terakhir yaitu adalah gedung E11. Gedung E11 masih sama, yaitu satu router, 3 server, 3 switch, dan 3 access point. Untuk PC-nya sendiri di gedung E11 lebih banyak PC karena banyak ruang lab. Nah, caranya juga masih sama. Kita berikan gateway masing-masing jalur beda, yaitu untuk pertama 100 254, untuk kedua 111 254, dan yang terakhir 112 254. Settingannya juga masih sama. Service kita on kan ke DHCP, kita berikan gateway, dan maksimal user pada lantai 1 yaitu 231 user. Kemudian untuk lantai 2 masih sama, kita berikan gateway 111 254 dengan maksimal user 226. Untuk terakhir kita berikan gateway 112 dengan maksimal user 221. Dan kita cek kembali internetnya apakah sudah saling terhubung. Sudah, lantai 1 sudah saling terhubung. Kemudian lantai 2 juga sudah bisa. Lanjut ke lantai ketiga, kita cek apakah internetnya sudah saling terhubung. Wah, ternyata sudah saling terhubung. Bagaimana dengan lantai 1 ke lantai 2 maupun lantai 3? Kita cek lantai 1 ke ini. Nah, karena biasanya delay dulu ya, kita coba ulang. Sukses. Nah, dan kita lantai 1 ke lantai 2. Seperti biasa delay. Sukses. Ya, sudah berhasil. Nah, demikian penjelasan dari kelompok kami. Nah, untuk kesimpulannya sendiri yaitu mengapa kami menggunakan 3 server dan 1 router. Nah, untuk penggunaan 3 server sendiri di sini agar para klien mendapatkan internet yang maksimal. Nah, seperti yang kita tahu pada settingan saya yang sudah saya jelaskan tadi, jika kita menggunakan 3 server, kita otomatis akan menggunakan 3 gateway yang berbeda. Nah, apabila kita menggunakan 1 server, otomatis kita akan menggunakan 1 gateway yang sama. Nah, itu memungkinkan internet berjalan lebih lambat karena dalam satu DHCP itu 1 server dan memakan banyak klien lah. Apabila kita menggunakan 3 server, nantinya akan mendapatkan internet yang lebih cepat. Cuman dari 3 server ini mungkin untuk estimasi biayanya agak lebih mahal. Lanjut ke gedung E8, kita cek seperti yang tadi, masing-masing PC apakah sudah mendapatkan IP DHCP-nya masing-masing. Kita pencet kembali salah satu PC, kemudian masuk ke desktop, IP configuration, DHCP. Nah, ternyata sama, menggunakan 40 sama seperti gateway dan IP pada server. Lantai 2 pun seperti itu teman-teman. Kita coba cek ya. IP-nya itu 51. Pasti untuk masing-masing klien juga menggunakan 50. Kita masuk ke desktop, IP configuration, DHCP 50. Oke, lanjut yang terakhir kita cek pada gedung E11. Masing-masing PC apakah sudah mendapatkan IP DHCP-nya masing-masing. Kita coba untuk lantai 3, yaitu dengan IP servernya 112.1 dan jalurnya 112.254. Kita cek salah satu PC, kita masuk ke desktop, IP configuration dan DHCP. Nah, sudah sama, yaitu 112.37. Untuk gateway-nya juga sama, yaitu jalurnya 112 dan 254. Ya, mungkin sedikit kesimpulan dari saya seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.